Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yaumi. Adakah penjelasan Bu ya tentang haid yang ngeflek tidak teratur, yang bawaan sebelum haji? Menghukuminya tuh bagaimana ketika proses hajian di sana? Misal darah keluar hanya flek aja. Adakah hukum yang lebih meringankan? Flek dianggap suci di luar fikih haid yang sudah Buya ajarkan. Flek maksudnya warna keruh ya? Coklat biasanya begitu Buya, atau ya Coklat tuh biasa sedikit ya. Coklat tuh keruh. Masuk keruh ya. Ya, ada serumusnya kan bahwasanya dalam madhab kita Imam Syafi'i memang keruh di masa haid, keruh yang berada di dalam, keruh yang mengiringi haid, kan keruh yang mengiringi haid. Setelah haid itulah, setelah haid misalnya, jika masih di hari kebiasaannya maka itu dianggap sebagai darah haid. Nah, kalau keruhnya di luar kebiasaannya itu khilaf. Anda di luar kebiasaan, misalnya Anda biasa haid 7 hari, kemudian darah Anda itu hilang di hari yang keempat, cuman di hari yang ke-5, 6 tuh hanya tinggal keruh atau flek tadi, maka karena masih di hari kebiasaan, maka dalam madhab Syafi'i yang dikukuhkan itu masih dianggap sebagai darah haid. Baik, kemudian kalau sudah keluar daripada hari ke-7 tadi, dalam madhab Syafi'i itu khilaf. Nah, sekarang ini untuk kemudahan kami hadirkan warna keruh atau kekuning-kuningan, biarpun di hari kebiasaan haid, selain madhab Syafi'i dianggap bukan haid, bukan darah. Mohon maaf Bu ya, biasanya kalau bagi para wanita Bu ya, flek itu warnanya lebih kuat ke darah Bu ya, bukan tidak lagi keruh Bu ya. Jadi mungkin bukan lagi, jadi flek tuh bisa gini ya, biasa kita menyebut flek tuh istilah darah yang keluar cuma sekali gitu Bu ya, jadi hanya sesaat, nggak terus-terusan. Apakah bisa dengan warna darah, bisa coklat atau tapi kuat gitu. Jadi gini saja, pokoknya kalau warna darah, mungkin bahasanya langsung aja warna darah, ya, warna darah dah. Biarpun warna keruh itu sama sufrah dianggap sebagai warna darah juga dalam pembahasan haid. Anggap saja warna darah, oke, tapi darahnya keluarnya saat itu kan? Iya, sesaat gitu ya. Sama tidak akan keluar dari rumah. Cuman kemudahan ada bahwa jika Anda nanti ada dalam buku haji, jika Anda darahnya seperti itu, berarti kalau flek itu kan keluar sebentar. Setelah itu nggak ada lagi kan? Biasanya nggak. Cuman nanti keluar lagi tiba-tiba. Oke. Maka Anda bisa mengambil pendapat yang kedua di dalam madhab Imam Syafi'i sebagai keringanan untuk mengambil qaul laqat. Dan qaul laqat ini sesuai dengan madhab Malik. Laqat itu apa sih? Laqat itu adalah kapan seorang wanita yang lagi dalam keadaan haid kok tiba-tiba darah itu sudah berhenti, tidak ada, maka dia mandi. Setelah mandi dia tawaf. Setelah tawaf kok darah keluar lagi, nggak ada masalah, karena waktu tawaf harus dalam keadaan suci. Itu kolakat. Kolakat itu adalah apa? Jeda. Di saat tidak ada darah juga dihukum suci. Itu dalam madhab Syafi'i pendapat yang kedua. Ini ada kemudian. Dan itu pendapat yang dikukuhkan dalam madhab lain seperti madhab Imam Malik. Terus Bu ya, untuk ketika kita wajib mandi itu, apakah setelah darah itu lebih dari 24 jam? Ataukah pokoknya kalau sudah perempuan keluar darah, terus berhenti? Terus untuk bisa ibadah tuh tetap harus mandi dulu atau enggak Bu ya? Selagi dia belum mengeluarkan darah 24 jam, maka tidak wajib mandi karena belum terbukti dia haid. Belum terbukti haid. Enggak usah mandi dong. Enggak usah mandi itu ya. Nggak perlu mandi. Misalnya keluar darah sebentar, tiba-tiba kok tidak ada lagi, ya kan? Tidak ada lagi, ya kan? Maka karena dia, ya ini dilihat ini di hari kebiasaan. Misalnya orang pertama dari haid, kalau sudah punya kebiasaannya, tunggu dong, ya kan? Bisa saja nunggu kebiasaannya. Nunggu kebiasaannya sampai selesai. Kalau tidak, bisa saja ini bukan darah haid, ya kan? Karena sebentar keluar darah, bisa saja ini belum tidak memenuhi 24 jam. Maka dia boleh langsung sholat. Nah, jadi misalnya gini, dia punya kebiasaan Bu ya, anggap kebiasaannya seminggu gitu Bu ya. Hanya biasanya nih kan banyak para wanita kalau lagi mau umroh atau haji minum obat Bu ya, sehingga akhirnya memang benar darah nggak keluar seperti kebiasaan. Tapi begitu Bu ya, biasanya efek capek itu keluar sesaat.
nanti berhenti lagi Bu ya, nanti capek lagi, keluar lagi. Jadi gitu putus-putus. Jadi sedangkan dia punya kebiasaan tuh ini sudah waktunya haid dan dia punya kebiasaan seminggu. Nah kalau kayak gitu dalam posisi gitu apakah boleh Bu ya? Kita ya karena tadi ngambil kolaket, belum ini nih, belum 24 jam, kita langsung sholat gitu Bu ya. Jadi di setiap waktu berhenti itu diperkenankan nggak Bu ya? Nah, kalau memang wanita tersebut misalnya dia adalah karena mungkin dugaan dia adalah gara-gara obat kan, berarti pasti berhentilah karena berobat. Ternyata keluar lagi kan begitu. Jadi tetap saja rumusnya disederhanakan bagi siapapun wanita supaya tidak pusing, tidak bingung. Maka dia boleh mengambil kolaket. Kolaket. Jadi kolaket itu adalah yaitu tadi bahwa kapan ada jeda maka dia adalah mandi, kemudian setelah itu dia melakukan tawaf, dan setelah itu kalaupun keluar lagi maka dia dianggap haid lagi. Itu akan ada pendapat dalam mazhab Malik misalnya, dan itu pendapat kedua dalam mazhab kita Imam Syafi'i, supaya dipermudah. Jadi untuk wanita-wanita aja ini yang pertama. Yang pertama, langkah pertama. Kemudian langkah kedua kan, kalau memang ternyata darahnya bandel betul tidak berhenti, maka jangan memaksakan diri untuk tawaf, biarpun ngikut pendapat misalnya pendapat Imam Abu Hanifah yang harus menyembelih satu onta, atau menurut mazhab sebagian kecil dari mazhab Imam Hambali yang mewajibkan menyembelih domba dan sebagainya, karena penyembelihan domba dan penyembelihan onta itu adalah diisyaratkan oleh sebagian fuqaha mereka adalah mengisyaratkan bahasanya karena apa? Untuk melebur kesalahannya karena dia telah berani tawaf di Masjidil Haram dalam keadaan dia keluar darah. Berarti itu kan sebuah kesalahan sebetulnya. Maka lebih tepat ikut mazhab Imam Syafi'i bahasanya jika Anda tidak mampu untuk melakukan tawaf, maka Anda seperti tawafnya seperti orang muhsor. Anda pulang saja nanti tahallul. Tahallulnya di perjalanan, diperkirakan Anda sudah tidak akan kembali lagi, Anda tahallul, potong rambut, niat, selesai. Dan selesai hajinya memang begitu modelnya. Hajinya tanpa tawaf. Kemudian nanti apakah wajib diqadha atau tidak? Dua pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jika ada kemudahan diqadha, kalau tidak nggak ada masalah. Dan dia sudah selesai urusan umrah dan umrah hajinya. Seperti itu. Jadi tidak membayar apapun ya? Enggak, waktu muhsor menyembelih satu kambing dong. Menyembelih satu kambing. Jadi kalau nyembelih satu domba saja. Cuman tidak harus tawaf karena dalam keadaan haid tawaf di Masjidil Haram itu berat. Seperti itu. Itu seperti kasus yang Nabi dulu pernah terjadi ketika nggak bisa. Karena dihalangi. Dihalangi sama. Jadi dihalangi itu adalah halangi hissi maknawi kan begitu. Karena dia nggak boleh masuk. Kalau zaman Nabi karena memang belum boleh masuk Masjidil Haram. Maka Nabi di luar, maka Nabi motong rambut. Tahallulnya di situ, nyembelihnya di situ. Dan para ulama mazhab Syafi'i menganggap wanita itu seperti itu muhsor, maka pergi ke sebuah tempat, ikut perjalanan rute rombongan, setelah itu sampai di tempat yang sekiranya dia tidak mungkin balik lagi. Tekad sudah disiapkan, tahallul di situ dan selesai. Dan tidak usah gelisah, tidak usah sakit. Nah, kadang-kadang memaksakan dengan hawa kayaknya harus tawaf dengan pembalut dan sebagainya, sebab kebanyakan ulama tetap mengatakan tidak perlulah untuk mengatakan, karena dalam mazhab Hanafi sendiri yang mengatakan menyembelih satu onta karena menganggap itu sebuah kesalahan, maka harus kena kafarah seperti itu gitu loh. Baik. Ya. Adapun mungkin bagi yang wanita ketika misalnya tawaf, alhamdulillah nih nggak keluar darah, tapi keluar darahnya waktu sa'i Bu ya. Sa'i boleh dalam keadaan haid, nggak ada masalah. Sa'i tidak disyaratkan bersuci. Iya, karena juga bukan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.